Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome ultimates. Welcome to the online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Okay, with me Mr. Eddie. Okay, this time we are going to learn about pronunciation, especially about linking, because previously we've already learned about sentence stress. But now we're moving on to linking. Okay. So um, we're going to learn about vowels and consonants for linking. This is the basic concept, and also connecting vowels and consonants. And there will be some exercises as usual at the end of this part. Okay, so what actually is linking? Apa sih linking itu sebenarnya? Mungkin di kelas kita sering dengar kata-kata, oke, jangan lupa linkingnya, jangan lupa linking pada saat pengucapan, pada saat membaca teks dalam bahasa Inggris, karena linking ini yang membuat kita terkadang susah untuk mendengar. Ini ngomong apa sih orang ini gitu. Jadi dengan mempelajari linking ini, jadi kita harapannya akan lebih mudah memahami native pada saat berbicara, dan juga kita juga harapannya bisa berbicara setidaknya mendekati native ketika kita menggunakan linking, karena native itu bahasa Inggris ini seperti air mengalir dia. Nah, linking, jadi ada beberapa kata yang kedengarannya berubah, pronunciation-nya pengaruhnya oleh linking juga. Jadi apa sih linking itu? Linking itu adalah penggabungan satu kata dengan kata yang lain dalam bahasa Inggris yang mempengaruhi pengucapan tiap kata dalam sebuah kalimat. Jadi penggabungan ya, satu kata dengan kata yang lain. Satu kata, ini kata pertama, ini kata kedua digabung. Seolah-olah digabung gitu. Nah, terkadang sebuah kata yang diucapkan dalam kalimat akan berbeda dengan kata yang diucapkan secara sendiri-sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita belajar tentang pronunciation, setiap kata kita lihat dari kamus, itu bisa jadi ujung-ujungnya agak berbeda gitu. Awal katanya atau akhir katanya itu agak berbeda karena dia dipengaruhi oleh linking dari kata sebelumnya atau kata sesudahnya, seperti itu. Nah, bisa jadi tapi nggak semua ya. Bisa ada juga yang dia walaupun kena linking dia tetap. Oke. Jadi pada dasarnya ada dua jenis linking utama. Yang pertama itu consonant dengan vowel. Jadi ada konsonan dengan vokal. We link words ending with a consonant sound to words beginning with a vowel sound. Jadi kita menggabungkan kata-kata yang akhirannya itu adalah konsonan. Konsonan di sini bukan kita, no, we are not talking about letter. Instead, we are talking about sound. Jadi kita ngomongin tentang sound. Selama ini yang kita pelajari dengan di pronunciation itu adalah bukan masalah alfabet, tapi adalah tentang soundnya atau phonetic simbolnya itu kan merepresentasikan setiap suara yang spesifik ya. Jadi kita ngomongin tentang suara sound ya, konsonan sound atau suara konsonan. Jadi kita menggabungkan kata-kata yang berakhiran konsonan, berakhiran suara konsonan dengan kata-kata yang diawali dengan suara atau soundnya vokal atau vowel sound. Nah, itu yang pertama, konsonan dengan vokal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah vowel to vowel atau vokal dengan vokal. We link words ending with a vowel sound to words beginning with a vowel sound. Jadi kita akan melinkingkan atau menggabungkan kata yang berakhiran dengan bunyi vokal dengan kata yang berawalan yang berbunyi vokal juga. Nah,
sebelum kita membahas tentang linkingnya sendiri, kita harus tahu konsep apa itu vocals dan consonants untuk linking. Nah, jadi seperti yang kita ketahui secara alfabet atau secara abjad, secara huruf yang ada 26 itu ya, dari A sampai Z itu ada 5 vowels, A, E, I, O, U, and consonants from B to Z ya, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari konsonan secara huruf. Again, ini kita masih ngomong kita membicarakan tentang huruf. Oke, tabel di atas menunjukkan huruf-huruf yang vokal dan konsonan. Tapi yang penting dalam menghubungkan adalah suara, bukan huruf. Seringkali huruf dan suaranya sama. Ingat ya, huruf dan suaranya sama, tetapi tidak selalu. Ya, for example, sebagai contoh, kata pay memiliki akhiran apa? Huruf konsonan Y, tapi bunyinya A. Bunyinya A ya, bunyinya A, vokal A. Pay, ya, bunyi vokalnya A. Atau kalau kita belajar tentang fonetik simbol, akhirannya ini adalah diftong A. Oke, contoh akhiran dengan hurufnya apa, misalnya H ya, tapi suaranya jadi O, low. Sebenarnya O ya, diftong O ya. Terus kemudian ends with the letter W. W di sini masuknya kemana? Konsonan. Tapi dia juga ini O ya, tentang O gitu ya. Nah, jadi walaupun dia hurufnya itu adalah konsonan, tapi suaranya adalah vowel atau vokal. Oke. Jadi tidak selalu huruf konsonan itu bunyinya konsonan, bisa juga vokal. Oke. Jadi vowels and consonants for linking. Selanjutnya itu adalah linking consonants to vowels. Nah, jadi kita membicarakan bagaimana cara kita melinkingkan atau menggabungkan huruf konsonan, suara konsonan ke suara vokal. Ketika suatu kata berakhir dengan bunyi konsonan, kita sering memindahkan konsonan sound dari awal kita sering memindahkan bunyi konsonan ke awal dari kata berikutnya jika ini diawali dengan sebuah bunyi vokal. Maksudnya gimana sih? Contohnya phrase turn off ya. Jadi kita penulisannya turn off, tapi kita bilangnya gini, turn off, seolah-olah n-nya itu ikut ke kata selanjutnya gitu, melebur ke selanjutnya. Turn off, seperti itu. Ingatlah bahwa suara itulah yang penting. Dalam contoh kalimat berikutnya diakhiri dengan huruf E, I yang merupakan vokal, tetapi bunyinya V yang merupakan konsonan. Jadi kita menghubungkan bunyi konsonan akhir dengan bunyi vokal yang awal dari kata berikutnya A, E. Dan sebenarnya kita memiliki 4 konsonan ketautan vokal dalam kalimat ini. Contohnya gimana sih? Misalnya uniform. Nah, walaupun ini dia awalnya secara huruf itu U, vokal, tapi dia soundnya itu adalah Y, ya, U. Jadi ini dianggap sebagai bunyi konsonan. Nah, sedangkan ini nih, ada kata-kata tertentu yang karena silent letter, dia walaupun diawali dengan konsonan, tapi secara bunyinya dia itu adalah vocal, honest, seperti itu. Jadi H di sini tidak dibaca, seperti itu ya. Jadi patokannya adalah again it's about sound. Oke. Jadi bahkan ini juga mempengaruhi peletakan artikel kayak dan en. Nah, karena ini dia soundnya konsonan, jadi dia uniform instead of ununiform. Jadi kalau kita mau bilang sebuah seragam ya berarti uniform. Atau sebaliknya, ini bukan honest tapi honest. Kayak gitu. Pakai an karena dia patokannya adalah suara.
Oke, em, nah selanjutnya kita melingkingkan vokal, suara vokal ke suara konsonan. Ketika suatu kata diakhiri dengan bunyi vokal dan kata berikutnya dimulai dengan bunyi vokal, maka kita menghubungkan dengan kata-kata dengan semacam bunyi y atau w. Itu tergantung pada bentuk mulut kita di akhir kata pertama. Nah, jadi ada dua kategori. Yang pertama lips wide ya, lips wide. Jadi mulutnya datar kayak gini ya. Nah, ketika kata pertama berakhir dengan sebuah a, e, i vowel sound atau huruf suara vokal a, e sama i ya. A atau vowel soundnya itu a, e, i yes dalam bahasa Inggris ya. A, i. Nah, bibir kita itu melebar kayak kita meringis ya. Dan kita menyisipkan sebuah y sound pada awal dari kata berikutnya. For example, pay all ya. Ini secara normalnya pay all, tapi karena ada linking kita katakan payol. Payol, padahal akhirannya e ya di sini kita tambahin y di sini seolah-olah. Kemudian the end, the end ada y-nya di sini. Lion ada y-nya seolah-olah di sini. Ini padahal akhirnya adalah I dan selanjutnya dia ketemu o. A ketemu a, i ketemu e. Jadi intinya kalau akhiran katanya itu adalah a, i sama I, kita kasih y. Nah, ini yang disebut dengan lips wide atau bibir lebar ya. Selanjutnya melingkingkan suara vokal ke suara konsonan. Nah, kita nulisnya they all buy at the arcade. Kita bilangnya they all buy at the arcade. Nah, sama kayak tadi ya. Contohnya pasangan kata yang dihubungkan dengan y, layout, may I, say it, he ate, she's, we are, high up, my arm, why ever, how, oke, kayak gitu ya contohnya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan kita melingkingkan atau menghubungkan huruf vokal dengan konsonan, yaitu dengan ellipse round atau bibirnya itu membentuk seperti lingkaran lah atau ya seperti itu. Nah, gimana itu maksudnya? Ketika kata pertama berakhir dengan sebuah o, u vowel sound, jadi atau o atau u, o sama u, our lips are round. Jadi bibir kita itu membentuk bulat gitu ya, bulat. Kemudian kita menyisipkan sebuah w sound pada awal kata berikutnya. For example, go out. O ya, ini versi British. Kalau versi Amerikanya o sama huruf ini u. O, go out. Too often. Jadi gitu. Too often. Go out. How are you? Ya. Terus contohnya lagi penulisannya you all go out too often. Jadi pengucapannya itu adalah you all go out too often. Jadi kalau lips round itu adalah kalau dia diakhiri kata-katanya dengan o dengan u. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh kata yang terhubung dengan w ya. No wonder, show up, grow up, you are, too often, throw it. Nah, ini nih. Can I have a bit of egg ya. Jadi kita bilangnya gini. Can I have a bit of egg? Can I have a bit of egg? Kayak gitu. Ya,
It's not easy. Again, it's about practice actually. Okay, finally, mudah-mudahan tadi jelas. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada saat di kelas. So, the exercise, find 5 sentences and read aloud with correct linking based on the linking rules you have learned. Jadi, cari 5, bikin atau buat atau cari 5 kalimat dan bacakan secara lantang di depan di kelas nanti, dan dengan linking yang benar berdasarkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, silahkan dipersiapkan dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri untuk menjawab kuis karena nanti di kelas juga ada kuis. Okay, I think that's enough for today. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.